Dulu dipuja Bobotoh, sekarang Ciro Alves dan Tirone Del Pino resmi diperkenalkan sebagai pemain asing baru Maluku United. Dua mantan pemain Persib Bandung, Ciro Alves dan Tirone Del Pino resmi bergabung dengan Maluku United untuk musim 2025-2026. Peresmian kedua pemain asing itu diumumkan Maluku United melalui unggahan pada Instagram. Badai tidak datang sendirian. Dia membawa dua pejuang. Era baru datang. Tirone dan Ciro di sini. Kita saling membela, kita saling menang, tulis Maluku United. Kedatangan Tirone dan Ciro ini akan memperkuat lini serang Maluku United pada musim baru. Kedua pemain itu merupakan andalan Persib dalam mempertahankan gelar juara Liga 1 pada musim 2024-2025. Tirone jadi pemain paling subur di skuad Maung Bandung pada musim lalu. Pemain asal Spanyol itu mengemas 21 gol dari 37 pertandingan. Sementara Ciro di posisi ketiga dengan mencetak 7 gol. Menjalani 2025-2026 bersama Maluku United jadi musim kedua Tirone di Liga Indonesia. Mereka pikir aku hanya lewat saja. Ini adalah tanah baru untuk aku perjuangkan, kata Tirone. Sementara Ciro Alves mengaku ingin membuat publik Maluku United bangga. Musim 2025-2026 jadi yang kedua bagi klub berjulukan Laskar Kieraha ini di kasta tertinggi setelah promosi pada musim lalu. Aku di sini bukan hanya untuk bermain sepak bola. Tapi aku ingin membuat mereka bangga, ucap Ciro. Dikabarkan bermasalah hingga dapat dijatuhi denda, Persib Bandung buka suara soal isu yang menerpa Ramon Tanque. Dua pemain yang bakal berlaga di Liga Indonesia tersandung isu kurang sedap. Dua pemain yang dimaksud adalah Igor Enrique Persiku Kudus dan Ramon Tan Persib Bandung. Igor Enrique sendiri sudah mengonfirmasi kedatangannya ke Kudus melalui akun media sosial, sementara Ramon Tan pemain baru yang didatangkan Persib Bandung untuk musim ini. Kedua pemain tersebut sama-sama berasal dari Brasil dan memiliki isu soal agen kedatangan mereka. Hal itu disebutkan oleh akun Instagram Liga_Dagelan, Minggu, 20 Juli 2025. Igor Ramon dianggap melanggar surat perjanjian dengan agen dan datang ke Indonesia dengan agen berbeda, tulis akun tersebut. Akun perumoran itu juga mengunggah dokumen yang bertuliskan kepala surat, Manajemen Olahraga First Foote, otorisasi. Dikatakan jika agen bernama Jair Feliciano Damasio yang berkebangsaan Brasil merupakan perwakilan dari Igor Enrique dan Ramon Tan. Kedua pemain itu dianggap tidak menghormati perjanjian dengan agen Jair. Dengan bekerja di negara ini, kami akan memulai proses hukum oleh pengacara Indonesia terkait situasi dan reputasi, termasuk penandatanganan dokumen oleh pemain dan pelanggaran aturan agen terkait pembayaran komisi, tulis akun tersebut. Atau dengan kata lain, kedua pemain itu melanggar perjanjian dengan agen mereka yang berada di Brasil. Menanggapi hal itu, pihak Persib Bandung selaku klub dari Ramon Tan angkat bicara. Director of Sport PT PBB Aditya Putra Herawan, menyebut isu ini tak ada kaitannya dengan Persib Bandung. Menurut Aditya, permasalahan yang menyangkut Ramon Tan adalah permasalahan pribadi dengan agennya. Sehingga untuk itu klub Persib Bandung tak akan ikut campur. Gak benar, itu urusan agen to agen, bukan urusan klub, ujar Aditya. Diketahui, Ramon Tan harus membayar sejumlah denda lantaran dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, pihak Igor Enrique belum buka suara, terlebih dirinya belum resmi diperkenalkan oleh Persiku Kudus. Catat jadwalnya, launching tim Persib Bandung dan jersey baru dengan aparel internasional. Setelah menjalin kerja sama cukup lama dengan Sportama, Persib Bandung kini bersiap menggandeng penyedia aparel baru untuk memenuhi kebutuhan tim. Head of Retail Persib Store Fatma Wijayati mengungkapkan pihak yang akan menjadi penyedia jersey Persib untuk kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 serta AFC Champions League 2 akan diumumkan dalam waktu dekat. Pengumuman mengenai aparel baru ini bakal dilakukan bersamaan dengan peluncuran skuad terbaru Persib. Insya Allah kita akan launching di awal Agustus karena Liga kan mulai tanggal 8 Agustus, sebelum Liga kita sudah launching, ujarnya. Namun, sebelum pengumuman resmi terkait aparel dan jersey terbaru Persib dirilis, pihak manajemen berencana memberikan bocoran terlebih dahulu kepada publik. Saat ini, sejumlah merek internasional disebut-sebut sebagai calon kuat penyedia aparel resmi Persib untuk musim 2025-2026. Akhir Juli akan ada hint bocoran dari manajemen, kita launching awal Agustus, sebutnya.
Apparel sendiri sangat penting bagi klub sepak bola karena perannya tidak hanya sebatas penyedia pakaian tim, tetapi juga menyangkut aspek identitas, komersial, hingga profesionalisme klub. Bisa ditempatkan di berbagai posisi. Dewangga punya permintaan khusus di Persib Bandung. Dewangga jadi amunisi baru untuk Persib pada Super League 2025-2026. Salah satu kemampuannya adalah bisa bertugas multiposisi sebagai bek dan gelandang bertahan. Ini tentu akan jadi hal yang spesial karena Maung Bandung butuh pemain yang siap bertugas sesuai kebutuhan tim. Berkaca dari musim lalu, badai cedera cukup berdampak dan menguji ke dalam skuad Persib. Alfeandra Dewangga menjelaskan bahwa dia sempat merasakan posisi yang berbeda-beda. Awal karirnya dimulai sebagai penyerang dan sempat menjadi bek kiri. Saat masih muda bahkan dia pernah dicoba sebagai penyerang karena memang memiliki postur yang baik. Kalau posisi awal waktu pertama kali main bola sebenarnya di sayap. Awalnya jadi penyerang. Masuk PPLP Jawa Tengah, saya mulai dimainkan di posisi bek kiri. Terus sempat dicoba juga di posisi stopper. Pernah juga dimainkan sebagai pemain nomor 10, kata Alfeandra Dewangga. Pemain berusia 24 tahun ini menambahkan, dia siap bermain di posisi mana saja. Ini berdasarkan kebutuhan pelatih dan kondisi Maung Bandung di pertandingan nanti. Tergantung pelatih, terkait posisi. Karena tiap pelatih punya karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda, lanjutnya. Dewangga menambahkan, sejauh ini dia dipercaya sebagai bek tengah oleh pelatih Bojan Hodak. Jika boleh memilih maka dia ingin berada di posisi tersebut seperti beberapa musim sebelumnya. Namun, semua keputusan ada pada pelatih dan dia siap memberikan yang terbaik. Karena sudah 3-4 musim terakhir, saya lebih nyaman di bek tengah. Karena juga sesuai arahan pelatih yang memang menugaskan saya untuk bermain di tengah, tutupnya. Bojan Hodak temukan masalah PR Kienes Putros, pemain baru yang baru beberapa hari latihan. Pemain teranyar Persib Bandung, Frans Putros kini sudah mulai berlatih bersama tim, dan mengikuti training camp di Thailand. Frans Putros diketahui memiliki nama asli Frans Dia Jirjis Haddad. Dia lebih dikenal dengan Frans Putros, pemain timnas Irak kelahiran Denmark. Menurut pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kondisi pemain yang kini baru bergabung berlatih bersama tim tersebut, secara fisik oke. Putros secara fisikal dia sudah oke, karena dia tetap berlatih secara individual, ujar Bojan. Walau demikian, Bojan tak mengelak, masih terdapat masalah bagi pemain timnas Irak ini. Jadi, kata Bojan, dia masih memerlukan waktu beberapa hari saja dan setelah itu oke. Satu-satunya masalah adalah dia tidak berlatih bersama tim dalam waktu yang lama. Bisa dilihat ketika latihan, dia sudah berlatih dengan kami dan dia pemain yang bagus. Dia bisa bermain di beberapa posisi, dan tentunya dia selama musim berjalan akan bisa membantu kami, katanya. Sebab memang Putros merupakan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Posisi naturalnya merupakan bek tengah, tapi ia juga bisa berposisi gelandang bertahan dan bek sayap. Laga uji coba Persib di Thailand. Tahan imbang Ratchaburi FC, Beckham Putra cetak 2 gol. Persib Bandung menjalani laga uji coba keduanya di Thailand dengan hasil imbang 2-2 melawan Ratchaburi FC. Kedua gol Maung Bandung diborong oleh King Etam yang tampil gemilang dengan mencetak brace. Sementara itu, 2 gol tuan rumah semuanya tercipta lewat titik putih penalti. Uji coba ini merupakan bagian dari agenda pemusatan latihan Persib di Thailand, di mana tim asuhan Bojan Hodak dijadwalkan menghadapi 2 tim kuat, yakni Ratchaburi FC dan Pelistero FC. Menariknya, laga kontra Ratchaburi FC yang digelar pada Rabu, 23 Juli 2025, berlangsung secara tertutup tanpa liputan media dan tanpa pengumuman resmi dari klub sebelum pertandingan dimulai. Hal ini pun membuat Bobotoh sempat bertanya-tanya tentang jalannya pertandingan. Langkah Persib menggelar laga uji coba tertutup bukan tanpa alasan. Pelatih Bojan Hodak ingin menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang tengah dikembangkan, terutama menjelang kompetisi resmi yang kian dekat. Kesepakatan untuk tidak mempublikasikan detail laga juga telah dibuat bersama pihak Ratchaburi FC.